warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih dengan Bung Hasibuan dan terus masih dari kota Makkah Al-Mukarramah. Kembali kita sambung untuk melihat suasana terkini di kawasan Shisha yang menjadi pemondokan jemaah haji Indonesia. Seperti yang kita saksikan di sini, kanan kiri ini terlihat bentuknya seperti apartemen-apartemen ya. Di kanan kiri kita ini pemondokan-pemondokan yang tidak terlalu tinggi. Bisa kita lihat itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 6 lantai terlihat itu. Nah, tahun kemarin 2019 ini menjadi hotel jemaah haji termasuk dari Aceh nomor 205. Jumlah jemaah di sini 525 ya, kapasitasnya 525 di wilayah Shisha. Ini masih banyak kita lihat di sini pemberitahuan dengan bahasa Indonesia ya. Tidak diperbolehkan koper diikat tali seperti ini. Tidak boleh masukkan air zam-zam. Seharusnya seperti ini pakaian barang dan sebagainya. Jadi di sini tertulis 1440 Hijriah, berarti 2019 ya. Nah, biasanya akan dibuat di sini nomor-nomor rumahnya ini, sehingga nanti jemaah itu di saat mau pulang ke hotel-hotel pemondokan ini kembali, mereka nanti dengan mengingat nomor-nomor yang sudah ditempelkan biasanya di sini ada. Nah, ini Hijazi 12. Jadi tidak ada nama pemondokannya, saya lihat seperti yang kita lihat tadi di wilayah Shisha sebelah sana ya. Ini juga tutup. Nah, ini masih ada juga. Tokonya dibuat itu toko Indonesia Al-Hijazi 12. Ini juga termasuk jemaah Indonesia di sini ya. Kita lihat dulu. Kita lihat tuh ke dalam. Karena ini hanya dipakai sekali setahun. Selesai haji kosong lagi. Tuh Punduk Al-Masab. Ya, kalau di sana terlihat hanya gunung-gunung batu. Jadi wilayah ini wilayah kosong jika tidak ada jemaah haji sampai sekarang juga. Ini dibuat namanya toko Puncak Indonesia tuh. 2 rial, 5 rial, 10 rial dan sebagainya ya. Berarti ini di tahun kemarin menjadi sektor 2 ya. Seperti itu, nomornya 208, kapasitasnya 522 jemaah. Robiah Al-Hijazi 10. Kita lihat ke dalam. Kloter 34 embarkasi UPG Makassar. Oh, ini berarti Makassar nih. Tahun 1440 Hijriah atau 2019. Di sana ada Dr. Dian Abdul Wahid, kemudian Ridwan Umar, itu petugas-petugas untuk jemaah haji Makassar. Oke, kemudian ini toko Indonesia Turk Bazari, ada juga dibuat bahasa Turkinya tuh. Hijazi Arabiah 8 Hijazi. Itu nomor 210. Maka inilah nanti yang perlu diingat oleh para jemaah, nomor-nomornya, itu peta-petanya. Jadi alur perjalanan jemaah haji kloter 24 UPG. Ini berarti Makassar juga. Rute bisnya seperti yang tertulis di situ. Rute Shisha 2, kemudian terminal turun nanti di Ship Amir. Maka di sini juga termasuk jemaah haji dari embarkasi UPG, yaitu Makassar dan wilayah-wilayah sekitarnya lah, seperti itu. Ini kosong juga ini. Kita lihat sebelahnya ada Marjan Al-Faisal sana itu. Sini Hijazi 7 nomor 211. Jadi sangat-sangat mudah sebenarnya kalau hotel ini kanan kiri kita ini, karena menjadi pemondokan jemaah haji semua Indonesia. Jadi sangat mudah untuk dihafal. Datang ke sini, kanan kiri kita ini menjadi pemondokan haji. Kita view dari ini dulu, sebelah ini. Nah, sampai ke sana itu juga menjadi jemaah haji Indonesia. Ini juga Hijazi 6, kemudian nomor pemondokannya 212 Bakolah Majid. Di sini ada dibuat juga ini. Masya Allah,
menarik pelanggan Indonesia. Mereka betul di situ Pasar Baru. Tuh. Pasar Baru Plaza 2. Oke. Ini juga Hijazi 5 nomor 213. Jadi ini berurut nih di sini nomor-nomornya. Sektor 2 ini. Jadi semua berurut terus. Ini bis-bis yang parkir di sini ini karena sekarang tidak ada jemaah, jadi mereka hanya parkir di sini. Kalau bis yang untuk jemaah haji yang gratis itu warnanya bukan seperti itu ya. Tapi warna hijau atau warna oranye. Masya Allah, ada juga ini toko emas Indonesia Jakarta Hijazi 4 522 sisa. Di sana juga ada lagi toko Indonesia tuh serba 2 real. Sunud Al-Masyair. Nah ini kalau kita datang ke sini di sana musim haji, di sini juga biasanya ada juga pasar-pasar kaget gitu ya. Pagi-pagi udah ada di sini. Para penjual-penjual datang. Ada juga terkadang orang-orang Indonesia yang bawa makanan-makanan khas Indonesia. Mereka jual dan mereka datang ke sini tuh. Bagwalah Indonesia, toko Indonesia. Ini tidak ada nomornya ya. Di sana juga Hotel Jemaah Haji Indonesia Rabiah Al-Hijaz, ini sudah nomor 3 Hijazi 3 dan pemondokannya nomor 233 tuh. Diingat mungkin bagi saudara kami yang kesini. Kalau Anda datang ke sini pasti kalau mungkin yang di Indonesia susah untuk ketemu, tapi kalau nanti hotelnya di kawasan ini satu wilayah dari Makassar misalnya, dari Aceh semua misalnya di sini, berarti bisa saling ketemu tuh karena tetanggaan nih. Kalau di Indonesia mungkin berjauhan ya. Indonesia sangat luas besar, jadi bisa jadi kita sama saudara atau kawan sahabat kita yang mungkin sudah punya profesi pekerjaan masing-masing itu berjauhan rumahnya. Tapi kalau di sini, kalau nanti dari Makassar misalnya, berarti di kawasan ini semua tuh. Nah itu ada toko Indonesia Hijazi 1. Nah, jadi nama-nama pemondokannya dibuat Hijazi, satu perusahaan mungkin syarikah. Murjan Assalam juga di sana itu ada. Ini juga Syirikatul Murjan. Kalau ini syarikahnya namanya Syirikah Murjan. Ini juga menjadi hotel Jemaah Haji Indonesia. Saya terus berjalan kaki saja ini dari sana tadi. Dari belakang sana itu saya sudah berjalan kaki. Kita lihat. Nah, di sini saya ingat itu sudah masuk kawasan hotel wilayah Aceh. Karena saya sempat datang ke sini untuk berjumpa dengan saudara yang datang dari Aceh ya. Murjan Al-Maqam. Murjan Al-Maqam. Nah, bisnya itu nanti datang dari Masjidil Haram melewati jalan ini, maka di mana hotel-hotel jemaah mereka tinggal berhenti dan mereka menuju ke hotel masing-masing. Semua ini berdekatan, di kanan kiri kita ini semua hotel para jemaah haji Indonesia. Jadi sangat-sangat berdekatan. Ini juga Murjan Al-Multazam, juga bagian daripada hotel jemaah haji Indonesia. Nah, karena ini dulu menjadi perkampungan jemaah haji Indonesia, di kanan kiri ini semua pemondokan jemaah haji Indonesia. Sampai-sampai di sini ada restoran bakso Priangan. Tuh. Kelihatan ya. Restoran bakso Priangan. Kalau bahasa Arabnya Mat'am Al-Awali lil Madzaq Al-Indonesi. Di sini juga termasuk itu hotel jemaah hajinya Indonesia juga ya. Samping ini terus ke sana sekitar 3 hotel saya ingat. Juga bagian hotel jemaah haji Indonesia. Saya tidak ke sana lagi karena paling banyak pemondokan jemaah haji Indonesia itu lagi ke arah kanan ini. Nah, wilayah pemondokan jemaah haji sisa ini semua itu kalau kita menatap lurus ke hadapan di sana itu terlihat
Jabal Nur, yaitu tempat Rasul menerima wahyu yang pertama. Tentu di atasnya adalah Ghara Hira ataupun Gua Hira, itu terlihat. Oke, berikutnya kita lihat lagi pemondokan jemaah haji Indonesia masih di wilayah Shisha. Tadi itu dari sana itu naik ke atas. Sekarang kita ke arah kanan ini, di samping Masjid bin Turki ini. Pasti jemaah Aceh yang 2019 yang lewat, hotelnya di sini, sholatnya kalau misalnya sudah mendekati puncak haji, tidak lagi ke Masjidil Haram, maka mereka bisa sholat di sini tuh. Atau juga mungkin yang sudah pernah di sini ya, jemaah-jemaah sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, kami himbau untuk para jemaah-jemaah haji, calon jemaah haji Indonesia, jika nanti sudah sampai di perhotelan, silahkan diperhatikan petunjuk-petunjuk seperti ini, atau informasi-informasi yang penting seperti ini dicatat, ditulis, diingat, supaya nanti tidak bingung di saat dia menuju ke haram atau pulang dari Masjidil Haram. Seperti ini ada halte-haltenya ya. Halte 1 depan Hotel Murjan Al Hijaz, berarti tadi di atas sana. Nah, di sini juga ada halte 2 depan Hotel Saleh Muhammad bin Laden, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita ingat petunjuk-petunjuk yang ada, yang sudah disediakan untuk memudahkan. Nah, di sini juga seperti informasi-informasi masih dituliskan, bagaimana bis sholat itu beroperasi, kapan berhenti, dituliskan di sini. Kalau dulu angkutan sholawat berhenti beroperasi mulai tanggal 6 Agustus, ini tahun 2019 yang lewat ya, bertepatan 5 Zulhijjah, berarti sekitar 4 hari sebelum wukuf itu bisnya sudah berhenti. Kemudian bisnya kembali beroperasi sesudah selesai haji, yaitu tanggal 14 Zulhijjah sudah kembali beroperasi. Nah, hampir setiap tahun biasanya seperti itu tuh. Maka untuk nanti saudara kami yang akan datang ke Makkah ini untuk melaksanakan haji, diingat 4 hari sebelum puncak haji, bis solawatnya, bis yang membawa jemaah menuju ke Masjidil Haram dan pulang itu stop. Kemudian sesudah pelaksanaan haji, itu tanggal 14 Zulhijjahnya sudah dibuka kembali. Jadi jeda waktu yang bis tidak ada datang ke pemondokan jemaah haji, maka biasanya jemaah dianjurkan untuk memperbanyak istirahat di pemondokan masing-masing, memperbanyak ibadah di pemondokan masing-masing, di musola-musola, masjid-masjid terdekat yang ada di pemondokan masing-masing, seperti itu. Oke, kita masuk lagi ke sini. Nah, biasanya pagi hari itu di sini sangat banyak jemaah haji Indonesia yang biasanya ada belanja. Sini juga nomor 224, kapasitasnya di sini 326 orang. Al-Sail Al-Shisha Hotel. Toko makanan Indonesia, tempe, kacang, tahu lengkap. Nah, di seberangnya ini menjadi hotel jemaah haji Indonesia juga tuh. Oke, kawasan ini. Oke, kita lihat nomor berapa ini. Nomor akomodasi 225, kapasitas 714 orang di wilayah Shisha. Tutup, tidak bisa kita masuk ke dalam, terlihat sedikit. Nah, di sini juga itu menjadi hotel jemaah haji kita. Kemarin itu di sini kapasitasnya 608. Nomor 226 kosong. Ini di sini juga termasuk jemaah Aceh. Jadi embarkasi BTJ Banda Aceh. Funduk Al Khulafa. Kalau ini ada namanya nih, Funduk Al Khulafa 4 ya, nomor 4, karena tadi banyak juga di sana Al Khulafa. Nomornya di sini 227. Kapasitas jemaah 585 jemaah. Di samping farmasi ini ternyata masih ada lagi nih hotel jemaah haji Indonesia kita di sini. Berarti ini juga satu perusahaan seperti yang tadi ya. Nomor 228. Di sini kapasitasnya 425 kapasitas jemaah. Masya Allah.
Persis di samping hotelnya ini penjualan karpet sajadah seperti ini. Jadi kalau jemaahnya yang tinggal di sisa ini belanja karpetnya di sini tuh. Oke, demikian suasana pemondokan jemaah haji di wilayah Shisha langsung dari kota Makkah Al-Mukarramah. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.